Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh letak geologis Indonesia. Sebelum lebih lanjut, kita akan kembali review. Apa sih yang dimaksud dengan letak geologis? Letak geologis merupakan letak suatu wilayah atau negara atau benua atau suatu daerah berdasarkan kondisi geologis yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, susunan batu-batuan yang menyusun lapisan bumi di wilayah tersebut, atau secara umum mengacu pada lempengan-lempengan bumi yang berada pada lapisan kulit bumi pada daerah tersebut. Kalian tentu sudah mempelajarinya di periode terakhir semester semester genap ya, sebelum pandemi menyerang dan kita harus belajar dari rumah. Waktu itu kita belajar tentang terbentuknya bumi ya, masih ingat ya. Jadi bumi ini memiliki lempengan-lempengan yang membentuk benua itu sehingga menjadi benua seperti yang kita kenal saat ini. Secara geologis, Indonesia adalah negara yang terletak di antara beberapa lempengan bumi dan beberapa dangkalan laut. Hal ini menyebabkan kondisi geografis Indonesia berbeda-beda di setiap wilayahnya. Misalnya nih ya, daerah Indonesia bagian barat itu dilalui deretan pegunungan muda Mediterania yang merupakan rangkaian dari pegunungan Himalaya dengan sifat basa. Sedangkan daerah Indonesia bagian tengah dan timur dilewati oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik yang cenderung bersifat asam. Sifat basa dan asam ini terkait dengan kandungan tanah yang membentuk pegunungan tersebut. Letak geologis Indonesia sendiri ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, seperti disebutkan pertama tadi ya, dilalui 2 rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu Sirkummediterania dan Sirkumpasifik. Indonesia juga berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer atau lapisan batuan, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Saul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Kondisi geologis Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan memiliki dampak positif maupun negatif. Selain menyebabkan tanah di Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, hal ini juga menyebabkan sering terjadinya bencana alam yang disebabkan peristiwa vulkanik maupun tektonik, misalnya gempa bumi, letusan gunung berapi, bahkan tsunami. Kembali lagi, secara geologis, Indonesia terdiri atas 3 daerah dangkalan. Dangkalan adalah laut dangkal yang menghubungkan 2 daratan besar. Dangkalan yang ada di Indonesia ditengarai menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dangkalan Sunda yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Kemudian dangkalan Saul menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Di tengah ada daerah laut pertengahan Australia Asiatis, yaitu daerah yang terletak di wilayah tengah di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Saul. Dangkalan-dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat yang dilalui dangkalan Sunda lebih memiliki keragaman hayati yang mirip dengan benua Asia, sedangkan yang di bagian timur lebih mirip dengan benua Australia. Ada flora fauna peralihan yang terletak di bagian Indonesia tengah. Ya. Pengaruh letak geologis Indonesia yang berikutnya adalah terjadi peristiwa tektonik yang cukup aktif. Selain berpotensi menimbulkan bencana alam, juga menguntungkan bagi Indonesia dengan banyak terbentuknya sedimentary basin atau cekungan sedimen. Kalian masih bisa membedakan ya antara vulkanik dan tektonik. Kalau vulkanik itu bersifat diakibatkan dari adanya volcano atau gunung berapi, sedangkan tektonik merupakan pergeseran kulit bumi. Cekungan-cekungan sedimen basin ini menampung sedimen yang selanjutnya menjadi batuan induk maupun batuan hidrokarbon yang menyimpan kandungan minyak bumi di dalamnya. Karena itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif, terutama di wilayah barat.
Hal ini disebabkan karena wilayah barat dilalui oleh rangkaian sirkum pegunungan Mediterania yang terdiri dari pegunungan api yang masih muda, ya. Kalau masih muda itu mudah untuk meledak, ya kan, mudah marah, berpotensi untuk aktif, jadi sering terjadi erupsi. Laut di Indonesia bagian barat merupakan lautan yang dalam, sedangkan wilayah tengah dan timur terdiri dari lautan yang dangkal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia yang dilalui oleh dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Selain itu, juga terdapat wilayah di Indonesia yang terletak di antara dua dangkalan tersebut yang disebut Australia Asiatis. Selain itu, sebagai salah satu akibat dari letak geologis ini, Indonesia menyimpan banyak sekali sumber tambang dan mineral, misalnya emas, perak, besi. Hal ini disebabkan karena banyak terdapat cekungan sedimen. Akibat tadi ya, gerakan antar lempeng kulit bumi tadi itu bergerak krek-krek, nah itu terjadi pergeseran, akhirnya terbentuk cekungan. Cekungan ini akhirnya diisi dengan aneka tambang tersebut. Wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Ini sisi negatifnya dari letak geologis itu ya. Kita sering mendengar berita gempa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maupun itu tektonik maupun itu vulkanik, yang disebabkan oleh aktivitas geologis. Pegunungan di Indonesia sendiri seperti tadi disebutkan ya, merupakan pegunungan muda sirkum Mediterania di wilayah barat dan sirkum Pasifik di daerah timur. Jadi dengan demikian bisa dipisahkan ya. Kalau di daerah barat itu rawan bencana gunung berapi. Ya, sedangkan di daerah timur itu rawan tektonik ya. Bisa dipisahkan ya. Oke, berikutnya. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang menghasilkan tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini mengandung banyak sekali unsur hara yang menjadi indikator kesuburan tanah. Karena hal ini, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna. Di Indonesia juga terdapat banyak sekali flora dan fauna endemik yang menjadi flora fauna yang dilindungi. Itu sudah kalian pelajari di kelas 7, misalnya yang ada di Indonesia dan tidak ada di negara lain adalah bunga bangkai, ya, kantong semar. Kemudian juga ada, kalau fauna kita punya komodo, cendrawasih, dan juga beberapa jenis flora dan fauna lainnya. Akibat lain ya, karena dilalui oleh sirkum Mediterania yang masih muda, jadi masih aktif, deretan pegunungan api yang masih aktif, maka muncul gunung berapi di tengah laut. Misalnya adalah Krakatau yang pernah meletus dan meletusnya sangat hebat ya. Ini sekarang ada anaknya, anak Krakatau yang terus berkembang di tengah laut. Itu salah satu dari efek letak geologis Indonesia. Indonesia ada pada posisi Ring of Fire. Kenapa disebut Ring of Fire? Karena dikelilingi oleh gunung berapi yang bisa bererupsi setiap saat. Berikut adalah satu tayangan yang menjelaskan tentang keseluruhan dari akibat letak geologis ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Planet Bumi menyimpan begitu banyak fenomena alam. Salah satunya adalah gunung api. Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah lempeng tektonik yang terdiri dari beberapa potongan dan mempunyai bentuk tidak beraturan. Lempeng inilah yang membentuk benua-benua dan saling bergerak satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng tersebut bisa saling mendekat, menjauh, atau bergeser secara horizontal. Gunung api adalah hasil aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi dan biasanya terbentuk pada batas-batas lempeng yang bergerak. Ada juga gunung api yang terbentuk di tengah lempeng benua akibat penerobosan magma
yang disebut hotspot. Proses pembentukan gunung api terjadi dalam kurun waktu puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk rangkaian 127 gunung api aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api ini. Berdasarkan struktur luar atau morfologinya, gunung api dapat dibagi atas 3 bentuk, yaitu: pertama adalah bentuk gunung api perisai. Bentuk ini terjadi karena magma encer keluar dari pipa kepundan berdiameter lebar, khususnya keluar dari rekahan. Jenis ini dijumpai di Amerika Serikat, Islandia, dan Kolombia. Kedua adalah bentuk gunung api kerucut. Bentuk ini terjadi karena letusan eksplosif magma encer dari pipa kepundan tunggal. Ketiga, bentuk stratovolcano atau gunung api komposit. Terbentuk dari lava yang lebih kental dengan letusan eksplosif. Tubuh gunung api ini terbentuk berlapis dari endapan aliran dan jatuhan piroklastik serta aliran lava. Mayoritas gunung api di Indonesia adalah stratovolcano atau gunung api komposit. Proses gunung api meletus biasanya dimulai dengan pergerakan magma untuk naik ke permukaan, karena dia mempunyai densitas atau berat jenis yang lebih ringan daripada batuan. Kemudian dia itu panas dan dia tersusun dari cairan, kemudian ada gasnya, kemudian ada kristalnya yang berbentuk solid, sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk naik ke atas. Ada 2 sifat erupsi gunung api yang dipengaruhi oleh jenis magma, kandungan gas, dan sistem vulkanik dari gunung api. Pertama, erupsi efusif, yaitu keluarnya magma dengan kecepatan yang lambat dan bergerak menyebar karena kandungan gas dan silikanya rendah. Kedua, erupsi eksplosif, yaitu keluarnya magma dengan arah letusan vertikal tanpa diawali dengan pembentukan kubah lava, karena kandungan gas dan silikanya tinggi. Secara garis besar, ada 5 tipe letusan gunung api berdasar karakter erupsinya, yaitu: pertama, tipe Hawaiian. Magma yang dikandung sangat encer dan tekanannya rendah, sehingga aliran lava keluar dari celah-celah sepanjang gunung api. Gunung api ini banyak ditemukan di Hawaii. Kedua, tipe Stromboli. Magma yang sangat cair serta kandungan gas yang rendah memungkinkan lava keluar ke permukaan disertai letusan pendek dan sering. Contohnya di Indonesia adalah letusan Gunung Batur di Bali dan Anak Krakatau. Ketiga, tipe vulkanian. Letusannya kecil hingga sedang, membentuk kolom letusan kurang dari 20 km dan berlangsung beberapa menit. Letusannya eksplosif,
melontarkan bom vulkanik yang berasal dari magma. Contoh letusan semacam ini adalah Gunung Rinjani. Keempat, tipe Surtsean. Sangat dramatis karena pengaruh interaksi air laut terhadap erupsinya dan melahirkan sebuah pulau baru. Walaupun magmanya basaltik, letusannya eksplosif karena tekanan uap air yang terjebak di dalamnya. Nama ini diambil dari Gunung Surtsey di Atlantik Utara yang meletus pada tahun 1967. Kelima, tipe Plinian. Letusannya mempunyai tekanan gas sangat kuat, membentuk kolom letusan vertikal dengan ketinggian mencapai 20 sampai 35 km. Magmanya asam dan sifatnya sangat kental. Letusan tipe ini bersifat merusak, bahkan bisa mempengaruhi iklim di bumi. Contohnya adalah Gunung Tambora dan Krakatau. Sedangkan yang Merapi ini biasanya dia berbentuk kubah lava, kemudian kubah lavanya runtuh, yang akan menghasilkan disebut aliran piroklastik, yang orang awam menyebutnya sebagai wedus gembel. Erupsi yang di tahun 2010 ini yang sedikit berbeda karena ada letusannya. Letusan tahun 30 itu karena terbentuk bukaan kawah ke arah barat. Selama 80 tahun, kira-kira 20 kali letusan sampai tahun 2001, itu dominan ke arah barat dan barat daya. Setelah itu, baru tahun 2006 terjadi perubahan arah letusan. Yang dulunya orang itu tidak percaya bahwa Merapi itu akan meletus ke arah selatan, tetapi tahun 2006 membalik keadaan atau persepsi masyarakat. Ternyata Merapi bisa meletus berubah arah ke arah selatan. Tahun 2006 itu letusannya normal, hanya terjadi perubahan arah. Itu yang perlu dicatat. Baru tahun 2010 ya, ketika terjadi letusan eksplosif, arah utama awan panasnya mencapai lebih dari 15 km ke arah. Gunung api menyimpan bahaya yang serius bila meletus. Ada bahaya primer yang berupa lava pijar, awan panas atau piroklastik, dan abu vulkanik. Kemudian ada bahaya sekunder yang berupa lahar hujan. Material lepas hasil letusan yang tersisa di lereng gunung api akan mengalir turun apabila terjadi hujan di puncak gunung api. Berikutnya adalah bahaya tersier, yaitu rusaknya lingkungan, bahkan hingga matinya mata air yang ada di sekitar gunung api. Namun demikian, ada banyak manfaat yang dihasilkan oleh gunung api. Lapisan permukaan gunung api cepat menyerap air tanah dan di bagian dalam terdapat lava yang kedap air yang berfungsi menyimpan air tanah dan mineral yang dibutuhkan bagi tumbuh suburnya berbagai macam tanaman. Di dalam perut gunung api dihasilkan uap panas bumi dan bahan tambang yang melimpah. Kontur gunung api yang berundak-undak menampilkan pemandangan yang sangat indah dan udaranya sejuk. Oleh karena itu, pegunungan menawarkan potensi wisata yang cukup menjanjikan. Mengingat besarnya bahaya yang bisa timbul bila gunung api meletus, maka Oke, kelas. Jadi itu adalah sebagian penjelasan tentang
gunung berapi ya. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang ada pada LMS kalian. Kita akan berjumpa di periode berikutnya masih tentang Indonesia. Thank you.